Selamat datang kembali di IMPA Online Pelkat PAGPIB Immanuel Medan 14 Februari 2021 bersama Kakak Euni dan Kakak Eli. Nah, adik-adik semua di rumah, apa kabarnya? Pasti dong, luar biasa, yes! Adik-adik semua tetap semangat ya dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi happy ya. Ayo berdiri. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum memulai ibadah kita adik-adik, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami ada saat ini berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, agar semua boleh berjalan dengan baik, seturut rencana dan kehendak Allah. Berkati kami juga Tuhan, agar kami dapat bersikap dengan baik selama beribadah. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik dalam hal pujian, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita baca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 14. Kita baca secara bersama-sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan perkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, untuk itu mari kita satu di dalam doa.
kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Untuk itu tuntun kami dan bimbing kami agar kami mampu dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan juga agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa yang mengasihi saudara-saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa yang membenci saudara-saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan orang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, kepada kamu, hai Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dan keinginannya, tetapi orang yang melakukannya kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau menurut adik-adik, apa sih tindakan kasih itu? Ada yang tahu? Menurut adik-adik, apa sih tindakan kasih itu? Nah adik-adik, tindakan kasih itu adalah tindakan yang memberikan perhatian kepada orang lain. Memberikan perhatian kepada orang lain, itu yang dikatakan sebagai tindakan kasih. Nah, tindakan kasih adik-adik bukan hanya untuk sesama manusia, melainkan tindakan kasih itu juga dinyatakan bagi semua ciptaan Tuhan. Maka kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan beriman kita. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kasih merupakan perintah yang Yesus ajarkan. Yesus telah memberikan teladan kepada kita mengenai kasih. Keteladanan Yesus tentang kasih adik-adik yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib. Yesus mau menebus dosa manusia. Yesus mau mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia dan mengorbankan dirinya. Itu bentuk tindakan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia mau menebus dosa manusia, dia mau mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia.
Nah, oleh karena itu adik-adik, maka kita pun juga sebagai orang-orang Kristen harus mampu meneladani sikap Tuhan Yesus yang mau mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau ada teman-teman kita juga yang melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah mengampuninya. Kita harus melakukan kasih untuk tidak dendam terhadap teman kita. Kita harus mengampuninya seperti Yesus juga mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Nah, itu adik-adik adalah suatu tindakan kasih. Nah, Yesus sudah memberikan kita contoh. Yesus sudah memberikan kita teladan untuk harus menerapkan kasih. Kalau kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita, kita mau mengampuni sesama kita, nah maka kita adalah anak-anak Allah, adalah anak-anak yang mau melakukan kehendak Allah. Karena Yesus telah memberikan kita contoh, Yesus telah memberikan kita perintah untuk melakukan kasih, menerapkan kasih dalam kehidupan beriman kita. Nah, oleh karena itu, adik-adik, Yesus sudah mengasihi kita. Sekarang kita juga harus meneruskan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus menerapkan kasih itu bukan hanya bagi sesama, tetapi juga bagi ciptaan lainnya, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi juga lingkungan kita. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Kita mau untuk mengampuni ketika orang-orang melakukan kesalahan. Ketika teman kita, ketika kakak kita atau adik kita melakukan kesalahan, mari kita dengan rendah hati mau mengampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, bacaan kita saat ini hendak mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Karena saling mengasihi itu yang diajarkan, itu yang Tuhan Yesus mau kita lakukan dalam kehidupan beriman kita. Saling mengasihi tanpa adanya benci, tanpa adanya dendam. Ada yang melakukan kesalahan, mari dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, kita mau untuk mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Nah, adik-adik, oleh karena itu, maka kita pun juga dalam kehidupan kita harus menunjukkan kasih seperti yang Tuhan Yesus telah contohkan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini yang berbicara tentang kasih. Sepi. Adik-adik, bagaimana cuplikan video yang baru saja kita saksikan? Dalam cuplikan video mengajarkan kita untuk berbagi kasih. Nah, bagaimana teman-temannya yang memberikan bekal makanannya bagi rekannya, bagi temannya yang tidak membawa bekal. Nah, itu adalah bentuk kasih, bentuk kepedulian kepada temannya yang membutuhkan pertolongan. Nah, kiranya kita juga dalam kehidupan kita mampu meneladani seperti kasih yang ditunjukkan dalam video itu. Dan terlebih lagi, kita menerapkan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Nah, oleh karena itu, kita pun harus senantiasa menunjukkan kasih itu
dalam kehidupan beriman kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik sekalian untuk menjadi anak-anak yang membawa kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami teladan yang baik untuk mampu mengasihi sesama kami tanpa melihat status dan perbedaan yang ada. Karena Tuhan telah memberikan contoh kepada kami untuk mengasihi sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk benar-benar juga dapat menerapkannya dalam kehidupan beriman kami. Ya Tuhan, dalam kebersamaan kami saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati para pemimpin dari tingkat pusat hingga sampai di daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar para pemimpin mampu mengemban tugas tanggung jawabnya dengan baik, sehingga kedamaian dan ketentraman itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Ya Tuhan, kami pun juga mau berdoa bagi bangsa kami saat ini, khususnya yang terkena bencana. Mari kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga kami yang terkena bencana alam, sehingga daripadanya mereka pun mampu untuk meneguhkan dan menguatkan hatinya serta mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan beriman mereka. Mampukan kami juga untuk dapat berbagi kasih kepada saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Ya Allah yang Maha Kasih, kami pun juga mau berdoa di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para tenaga medis yang dengan setia melayani dan dengan setia juga mau memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka dalam setiap usaha yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Kami pun ya Tuhan saat ini mau berdoa untuk pelayan Tuhan yang berada di GPIB Immanuel Medan, Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Vikaris, Kakak Layan, pengurus Pelkat dan komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memampukan mereka dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga daripadanya mereka senantiasa untuk melayani Engkau ya Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk adik-adik layan yang senantiasa untuk turut serta dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik layan kami. Begitupun juga dalam keseharian mereka, khususnya di bangku pendidikan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik layan kami sehingga dapat menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih juga menjadi kebanggaan bagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bernyanyi kepada Tuhan. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang Tuhan kepada kami, di mana pagi ini kami sudah menyelesaikan ibadah IMPA kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan di pagi hari ini itu karena kasih setia-Mu, dan biarlah ya Tuhan di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dengarlah doa ini ya Bapa, ampunkan salah dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan selalu memberkati kita semuanya.